Chapter 112 berjudul Penjelasan Azik. Di Backland, di Impress Bureau, Audrey Hall duduk di kursi ayunan di sudut taman ditemani angin sepoi-sepoi, memandangi bunga-bunga yang bermekaran di bawah sinar matahari. Ia memikirkan tentang permintaan Forswell. Menurut Viscount Glen, memang ada seorang gadis muda bernama Sio Derecha yang ditahan di ruang tahanan sementara di Northborough, Backland. Ia didakwa melakukan tindak kekerasan berat karena masalah uang dan korbannya adalah seorang pria terhormat. Sio Derecha menyebabkan pria itu terkapar di tempat tidur dan mungkin tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Sehubungan dengan hal itu, Force menjelaskan bahwa si korban bukanlah orang baik, melainkan ketua geng di Eastborough, Backland. Ia mencari uang dengan menjadi rentenir. Penyebab insiden tersebut adalah ketika salah satu peminjam mengetahui bahwa bunga yang dibebankan kepadanya beberapa kali lipat lebih tinggi dari yang diperkirakannya. Sedemikian rupa sehingga mustahil untuk mengembalikan jumlah uang tersebut, bahkan setelah ia menyatakan diri pailit dan menjual semua asetnya. Ketika diskusi dengan rentenir itu tak menghasilkan apa-apa, ia menemui perantara terkenal, Sio Derecha, dengan harapan ia dapat membujuk pihak rentenir untuk menghapuskan bagian pinjaman yang tidak masuk akal tersebut. Rentenir itu tidak menanggapi upaya penyelesaian sengketa dari Sio Derecha dengan baik, dan bahkan mengancam akan menangkap istri dan anak-anak peminjam malam itu juga. Oleh karena itu, Sio Derecha mengubah taktik dan memilih menggunakan cara fisik. Tanpa sengaja, ia menyebabkan cedera parah pada rentenir itu. Viscount Glen menyelidiki masalah tersebut dan memastikan bahwa Forswell mengatakan yang sebenarnya. Ia juga memastikan bahwa rentenir itu telah kehilangan kontrol atas anak-anak buahnya. Selain itu, setelah kunjungan tengah malam oleh seseorang, utang peminjam sebenarnya seketika sudah dihapuskan. Surat pernyataan juga telah dikirimkan kepada jaksa penuntut untuk memohon pengampunan pada Sio Derecha. Namun, kasus penyerangan seberat itu tidak dapat dihentikan meskipun korban memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pengadilan. Audrey kemudian bergumam dalam hati. Glenn ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara normal. Ia mengirim orang untuk berbicara dengan pengacara yang dikenalnya, tetapi pengacara itu hanya bisa meringankan hukuman Sio Derecha dan akan sangat sulit untuk membebaskannya kecuali ia mendapatkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia tidak sehat secara mental atau keterbelakangan. Gumam Audrey dalam hati, condong untuk mendukung pendapat temannya. Baginya, yang terbaik adalah tidak menjalin hubungan apapun dengan Forswell dan Sio Derecha. Sejak di klub tarot, Audrey merasa dirinya bukan lagi seorang gadis muda yang polos dan naif. Ia berkata, besok malam akan ada pesta dansa di kediaman Count Wolf. Aku harus memberitahu Glenn untuk bertindak sesuai saran pengacara. Audrey mengangguk pelan sambil mengambil keputusan. Di kerajaan Lone Kingdom, pengacara bisa berupa barrister atau solicitor. Solicitor tidak perlu terlibat dalam urusan pengadilan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, membuat surat wasiat atas nama klien mereka, mengawasi pembagian harta, dan memberikan konsultasi hukum. Tentu saja, mereka juga dapat mewakili klien mereka untuk menghadiri pengadilan paling sederhana dan membela kasus-kasus sederhana. Di sisi lain, barrister bertanggung jawab untuk meneliti bukti dan membela klien mereka di dalam pengadilan. Menurut hukum kerajaan Lone Kingdom, mereka harus menjaga sikap objektif, sehingga mereka tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan pihak tersebut melalui asisten mereka yang merupakan solicitor untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang situasi tersebut. Mereka semua adalah pakar hukum sejati yang memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa dan terampil dalam berdebat. Audrey yang sedang santai mengamati bunga-bunga berwarna-warni di luar sambil bersembunyi di bayangan bangunan, tiba-tiba teringat sesuatu. Audrey lalu berkata dalam hati, sertifikat medis yang menyatakan dia tak sehat secara mental. Psikiater, jika para psikologi alkemis telah memahami metode acting, apakah itu berarti mereka dapat ditemukan di antara para psikiater?
Audrey merasa alur pikirnya berada di jalur yang tepat, dan matanya berkilau bagai batu permata. Saat itu, ia melihat anjing golden retriever-nya, Susie, menyelinap di balik semak-semak bunga ke tempat yang hanya bisa dijangkau oleh tukang kebun. Susie? Sedang apa dia? Audrey bersembunyi di balik bayangan dan menatap anjingnya tersebut. Indera penciuman golden retriever itu seolah teralihkan oleh bunga-bunga di sekelilingnya, sehingga ia tak menyadari pemiliknya berada di belakangnya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suara yang mirip seperti seseorang yang sedang berlatih vokal. Lalu suara itu membuat udara di sekitarnya bergetar, membentuk kata-kata yang tersendat-sendat dan tak merdu. Halo? Apa kabar? Mulut Audrey ternganga. Ia benar-benar lupa akan etiket yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita anggun. Ia tak percaya dengan pemandangan di hadapannya dan suara kaku yang baru saja ia dengar. Tiba-tiba ia berdiri dan bertanya, Susie, kau bisa bicara? Kapan kau belajar bicara? Si golden retriever itu melompat ketakutan saat ia berbalik menatap pemiliknya. Ia menggoyangkan ekornya dengan gugup dengan sangat cepat. Ia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali dan menggetarkan udara di sekitarnya, lalu berbicara. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, aku kan hanya anjing. Mendengar itu, Audrey kehilangan kata-kata. Di hari Senin pagi, Klein mengikuti apa yang telah ia rencanakan sebelumnya, yaitu untuk merevisi dan mengkonsolidasikan pengetahuan mistisismenya. Kemudian, ia naik kendaraan umum kereta kuda menuju ke Universitas Koi. Ia ingin memperbanyak interaksi dengan Tuan Azik dan mencari tahu persis apa yang Tuan Azik ketahui. Di gedung abu-abu 3 lantai di Departemen Sejarah, Klein dan mentornya saat kuliah dulu, Quentin Cohen, mengobrol sebentar dan bertukar informasi mengenai reruntuhan bersejarah di puncak utama pegunungan Hornacis. Karena tidak mempelajari hal yang baru, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki ruang kantor yang terletak di diagonal di seberang ruang mentornya saat mentornya itu pergi untuk mengurus beberapa hal. Ia kemudian berjalan ke meja Tuan Azik yang sedang mengurus beberapa hal juga. Kemudian Klein pun bertanya, Tuan Azik, bolehkah aku mengobrol denganmu sebentar? Tanya Klein kepada pria berkulit sawo matang, berwajah lembut dan memiliki tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya. Ia melepas topinya lalu membungkuk. Dengan tatapan mata yang seolah telah menyaksikan banyak perjalanan hidup, Azik merapikan buku-bukunya kemudian menjawab, Tentu, mari kita jalan-jalan di tepi sungai Koi. Baiklah, Klein memegang tongkatnya dan mengikutinya dari belakang keluar dari gedung abu-abu 3 lantai itu. Sepanjang jalan mereka tetap diam, tak satupun dari mereka yang berbicara. Ketika aliran sungai mulai memasuki pandangan mereka dan tidak ada pengajar ataupun mahasiswa yang lalu lalang, Azik tiba-tiba berhenti. Ia membalikkan badannya, menghadap Klein dan bertanya, Adakah yang bisa kubantu? Klein terdiam cukup lama. Ia memikirkan kata-kata yang pas untuk mengajukan pertanyaannya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Oleh karena itu, ia berbicara terus terang dan langsung bertanya, Tuan Azik, kau orang yang dapat dipercaya, seorang yang terhormat. Aku ingin tahu apa yang kau lihat dalam diriku, atau haruskah aku katakan apa yang kau ketahui? Aku merujuk pada kejadian sebelumnya saat kau mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak harmonis dalam takdirku. Azik memegang tongkatnya dan menghela nafas sambil tertawa. Hahaha, aku tak menyangka kau begitu terus terang. Aku benar-benar bingung bagaimana menjawabmu. Sejujurnya, ketidakharmonisan dalam takdirmu adalah satu-satunya hal yang bisa kulihat. Selain itu, kau yang lebih tahu daripada aku kan? Klein ragu-ragu dan bertanya lagi, tapi bagaimana kau bisa tahu? Aku tak percaya ini berasal dari ramalan. Azik menoleh ke arah sungai Koi. Intonasinya ternoda oleh kesuraman. Tidak, Klein, kau tak mengerti. Ramalan bisa mencapai tingkat seperti itu. Tergantung pada orang yang melakukan ramalan. Sebagian orang adalah, bisa kukatakan istimewa. Mereka terlahir dengan kemampuan yang spesial. Kurasa aku adalah salah satunya. Klein menyahut,
Begitukah? Klein dengan tajam menangkap kata yang diucapkan Azik. Azik pun menjawab, benar. Aku tidak yakin apakah aku terlahir dengan kemampuan itu. Mungkin harga yang harus dibayar dari kemampuanku ini adalah melupakan diriku sendiri. Melupakan masa laluku. Melupakan orang tuaku. Mata Azik diliputi kesedihan saat ia menatap sungai. Klein semakin bingung. Melupakan masa lalu? Azik tersenyum pilu. Sebelum aku masuk jurusan sejarah Universitas Baekhyun, aku kehilangan sebagian besar ingatanku. Aku hanya ingat namaku dan beberapa pengetahuan mendasar. Untuknya, aku masih menyimpan dokumen identitasku. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir menjadi tunawisma. Bertahun-tahun ini, aku mencoba mencari orang tuaku, menggunakan dokumen identitasku, tapi aku tak pernah menemukan apapun. Meskipun aku bisa melihat sedikit takdir dari orang lain. Selama beberapa tahun di universitas, aku perlahan-lahan menyadari bahwa aku memiliki beberapa kekuatan aneh namun unik, kekuatan yang melampaui akal sehat. Klein mendengarkan dengan seksama, kemudian ia bertanya, Tuan Azik, mengapa kau kehilangan ingatan? Tidak, maksudku, apakah kau sudah tahu bagaimana kau bisa kehilangan ingatanmu? Klein menduga bahwa Tuan Azik adalah anggota Life School of Thought yang telah kehilangan ingatannya dan bahwa ia bahkan mungkin seorang beyonder sequence tingkat menengah yang memiliki posisi cukup tinggi. Life School of Thought adalah organisasi rahasia yang memiliki potion sequence seri monster dan soothsayer atau bahasa Indonesianya adalah pemprediksi masa depan. Itu adalah organisasi yang sebagian besar diwariskan melalui hubungan guru dan murid. Azik menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Belum. Rasanya seperti aku baru saja tertidur. Aku lupa dengan semua yang terjadi di masa lalu. Azik berjalan maju beberapa langkah dengan tongkat di tangannya. Ia berbicara sambil berjalan. Setelah aku meninggalkan Baekhyun, aku mulai bermimpi. Memimpikan banyak hal yang aneh. Klein berkata dalam hati, mimpi? Aku pandai menafsirkan mimpi. Percakapan itu memasuki ranah keahlian Klein. Klein langsung bertanya, mimpi seperti apa? Azik tertawa tertahan dan berkata, berbagai macam mimpi. Terkadang aku bermimpi tentang bagian dalam bangunan makam besar yang gelap. Aku bermimpi tentang peti mati kuno berisi mayat-mayat. Bulu-bulu putih tumbuh di punggung peti mati itu. Terkadang aku bermimpi menjadi seorang kesatria berbaju zirah, memegang tombak sepanjang 3 meter sambil menyerbu musuh. Terkadang aku bermimpi menjadi seorang penguasa feodal, memiliki tanah yang kaya dan subur, dengan istri yang cantik dan 3 orang anak. Terkadang aku bermimpi menjadi seorang gelandangan, berjalan di jalan berlumpur di tengah hujan, merasa kedinginan dan kelaparan. Terkadang aku juga bermimpi memiliki seorang putri yang berbeda dari anak-anakku sebelumnya. Ia berambut hitam panjang dan halus, dan dia senang duduk di ayunan buatanku. Dia selalu meminta permen dariku. Terkadang aku bermimpi berdiri di samping tiang gantungan, menatap mayat yang tergantung di sana dengan dingin. Mendengar Azik mengoceh seperti orang gila, Klein tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat menafsirkan mimpi-mimpi itu, karena berbagai mimpinya melambangkan hal yang saling berkontradiksi. Azik mengalihkan pandangannya, suaranya tak lagi terdengar halus. Kerajaan Venapotter di selatan percaya pada Mother Earth, atau bahasa Indonesianya adalah Ibu Pertiwi. Dan gereja Mother Earth memperkuat kepercayaan itu. Mereka percaya bahwa setiap kehidupan adalah tumbuhan yang menyerap nutrisi dari bumi, tumbuh perlahan, besar dan mekar, kemudian layu. Ketika mereka layu, kehidupan-kehidupan ini jatuh ke bumi dan kembali ke pelukan sang ibu. Di tahun berikutnya, mereka tumbuh lagi. Mereka akan mekar lalu layu, tahun demi tahun. Kehidupan memang demikian adanya. Satu kehidupan demi kehidupan. Terkadang aku sangat ingin mempercayai konsep ini. Aku percaya karena keunikanku, aku bisa memimpikan kehidupanku sebelumnya. Dan kehidupan sebelum itu. Pada titik ini, ia menatap Klein dan berkata sambil menghela nafas. Aku belum pernah menceritakan semua ini kepada Cohen sebelumnya. Alasan aku memberitahumu adalah karena aku... Azik berhenti sejenak dan tersenyum. Maaf, penjelasanku sebelumnya kurang tepat.
Ketidakharmonisan dalam takdirmu bukanlah satu-satunya hal yang bisa kulihat. Aku juga bisa melihat hal lain. Klein, kau bukan orang biasa lagi. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa dan aneh. Sangat mirip denganku. Selanjutnya kita masuk ke chapter 113 yang berjudul Permintaan. Klein berkata dalam hati, Tuan Azik tahu kalau aku seorang Beyonder? Kemampuannya sungguh dahsyat. Klein terdiam sejenak lalu menjawab dengan jujur. Benar. Karena apa yang terjadi pada Wells dan Naya. Azik menjawab, seperti dugaanku. Ada 2 orang dengan kekuatan luar biasa di antara kelompok polisi yang datang untuk menginterogasiku dan Cohen. Klein lalu bergumam dalam hati. Mungkin itu Kapten dan Leonard. Mereka yang bertanggung jawab atas kasus Wells. Klein mengangguk kecil tanpa menyela Azik. Azik mengangkat tongkatnya dan berkata, kau telah masuk ke lingkaran mereka. Kuharap kau bisa membantuku mencari petunjuk asal-usulku. Kau tak perlu repot-repot melakukannya. Cukup catat jika kau menemukan petunjuk. Setelah mengatakan itu, Azik tersenyum pilu. Ia kemudian melanjutkan. Aku tak kenal orang lain dengan kekuatan luar biasa. Kau tak bisa membayangkan emosi apa yang dimiliki seseorang tanpa masa lalu. Rasanya seperti perahu yang mengapung di lautan luas. Hal yang paling menakutkan bukanlah menghadapi badai, melainkan tidak dapat menemukan pelabuhan. Ketidakmampuan untuk bernavigasi ke pantai, yang bisa kau lakukan hanyalah menghadapi bencana demi bencana tanpa akhir, tanpa pernah merasakan kedamaian dan keamanan. Klein bergumam dalam hati, tidak. Tuan Azik, aku tahu persis bagaimana rasanya. Karena aku berada di posisi yang sama denganmu. Untungnya aku punya fragmen ingatan Klein yang asli. Begitu pula Melissa dan Benson. Lalu Klein bertanya, Tuan Azik, kenapa kau tidak bergabung dengan kelompok serupa, padahal kau punya kemampuan magis seperti itu, dan malah lebih memilih mencari petunjuk sendiri? Azik menatap mata Klein dan tersenyum meremehkan. Karena aku takut. Aku takut mati. Ia menghela nafas dan melanjutkan. Aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Aku suka hidupku. Aku tak punya keberanian untuk mengambil risiko itu. Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu. Klein tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian menjawab, aku akan memberi perhatian khusus jika aku menemukan petunjuk. Kemudian Azik berkata, baiklah, kita harus kembali ke kantor. Ayo kita makan siang bersama Cohen setelah dia selesai bekerja. Kau ingat, restoran Isbalam di universitas cukup bagus. Aku yang traktir. Azik mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke suatu arah. Beberapa langkah kemudian, Azik tiba-tiba berbicara. Aku akan libur musim panas setelah menyelesaikan semua pekerjaanku di universitas. Kau bisa mengunjungiku di rumah atau menulis surat padaku. Klein mengangguk dan berkata dengan santai. Tuan Azik, kupikir kau akan pergi ke Teluk Desi untuk berlibur. Tidak, cuaca di selatan terlalu panas sekarang. Aku tidak suka berjemur. Lihat warna kulitku. Mudah sekali hitam jika terkena matahari. Aku lebih suka pergi ke Winter County, di utara Kekaisaran Waisak untuk bermain ski, bertamasya, atau berburu anjing laut. Azik yang berkulit sawo matang tersenyum saat menjawab. Klein bergumam dalam hati. Wah, aku juga pengen. Klein yang baru saja bergabung dengan Nighthawk menunjukkan ekspresi iri. Setelah makan siang, Klein pulang dan tidur siang sebelum memulai merevisi dan mempelajari jimat dan amulet. Ia berharap dapat menguasainya dengan cepat untuk menciptakan benda-benda yang setidaknya bisa ia gunakan dalam pertempuran dan membantunya. Ketika mendekati pukul 3 sore, Klein mengemasi barang-barangnya dan menyegel ruangan dengan dinding spiritualitas. Ia masuk ke dunia berkabut. Di kastil megah di atas kabut kelabu, terdapat sebuah meja panjang berbintik kuno. Klein duduk di kursi kehormatan di ujung meja. Wajahnya tertutup kabut tebal. Ia menatap Justice yang masih tersamarkan dan The Hangman saat mereka muncul di tempat duduk yang telah ditentukan. Klein bergumam dalam hati. Emosi Nona Justice sepertinya tidak terlalu stabil.
Ini khawatir, gelisah, dan sedikit bingung. Glenn mengamati satu-satunya anggota perempuan di klub tarot dengan spirit visionnya. Kata-kata tak mampu menggambarkan emosi Audrey Hall. Ia sangat terkejut dengan Susie yang bisa berbicara. Ia membayangkan di masa depan ia menjadi detektif hebat atau psikolog terkenal bersama asistennya Susie. Tapi apa jadinya jika malah kebalikannya yang terjadi? Jadi detektif anjing Susie dengan asistennya Nona Audrey. Maka itu agak... Kemudian Audrey berkata dalam hati, bukan agak lagi, tapi sangat aneh. Membuatku bingung. Audrey tiba-tiba duduk dengan tegak. Ia ingin meminta bantuan Tuan Fool dan The Hangman, tetapi ia menelan kata-kata yang hendak ia ungkapkan. Bagaimana aku harus bertanya? Apa yang harus kulakukan jika hewan peliharaanku abnormal? Bagaimana aku harus berinteraksi dengan hewan peliharaan yang bisa bicara, yang memiliki kecerdasan yang lumayan? Tidak, ini klub tarot. Bukan tempat berbagi pengalaman tentang hewan peliharaan. Aku yakin citra baikku akan hancur jika aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Pikiran Audrey berputar-putar. Akhirnya ia menyusun kata-katanya dan berkata, Tuan Fool dan Tuan Hangman yang terhormat, yang telah membantuku selama ini. Aku punya pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan hewan peliharaan dengan kekuatan Beyonder untuk pemiliknya ya? Dengan kata lain, seberapa bergunakah itu? Ia baru saja selesai berbicara ketika ia melihat Tuan Fool dan Tuan Hangman terdiam. Suasana menjadi seketika hening. Hei, katakan sesuatu. Jangan menatapku dengan mata itu. Aku tak melakukan apapun. Sungguh, aku hanya meminta bantuan. Audrey ingin sekali bersembunyi di balik lubang karena malu. Ia sangat menyesal telah menanyakan pertanyaan itu. Glenn berkata dalam hati, mengingat sebelumnya, ia pernah bertanya apa yang akan terjadi jika hewan biasa mengkonsumsi potion sequence. Apakah ia membagi ramuan yang ia buat dengan hewan peliharaannya? Sepertinya ini adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh Nona Justice. Aku merasa agak menyedihkan menjadi bos sekte sesat dengan dia sebagai anggotanya. Glenn mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya di gelabelannya dan mengetuknya 2 kali tanpa menjawab. Alger Wilson, The Hangman, terdiam selama hampir 20 detik sebelum menjawab dengan nada aneh. Itu tergantung pada kekuatan Beyonder apa yang dimiliki hewan peliharaan tersebut. Misalnya, jika ia seorang spektator, maka ia dapat membantumu mengamati atau mendengarkan pada saat-saat tertentu. Seperti yang kau tahu, kebanyakan manusia saling mewaspadai satu sama lain. Tetapi tidak akan pernah menduga bahwa hewan peliharaan akan menguping mereka kan? Bahkan jika hewan peliharaan itu duduk tepat di dekat kaki mereka. Audrey berkata dalam hati, masuk akal. Ayah akan menghindariku saat membahas hal-hal penting dengan para bangsawan, anggota kabinet, dan menteri lainnya. Mereka sering mengunci pintu ruangan. Tapi jika Susie bisa bersembunyi cukup lama agar terkunci di dalam bersama mereka, ia tidak akan diusir. Lagi pula, banyak wanita suka berinteraksi dalam lingkungan sosial yang privat. Mata Audrey berbinar-binar karena banyak pikiran berkecamuk di benaknya. Lagi pula, karena Susie sekarang sudah bisa bicara, ia bisa langsung menceritakan isi rapatnya. Wah, Susie hebat. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Aku harus mengajarimu pengucapan dan kosakata yang tepat. Haruskah aku mengajari Susie pengucapan aristokrat atau aksen background yang lebih normal ya? Apakah anjing lain akan mengetahui asal logatnya berbicara saat mereka berinteraksi? Oh, tunggu. Kenapa aku jadi memikirkan ini? Susie kan tidak memakai bahasa manusia saat berinteraksi dengan anjing lain. Tunggu. Tuan Hangman, kenapa kau menggunakan spektator sebagai contoh? Apa kau bisa menebak apa yang terjadi? Ekspresi Audrey berubah. Lalu ketenangannya pun kembali. Sambil tersenyum, ia lalu berkata, Tuan Fool, saya menemukan halaman dari buku harian Kaisar Rosel. Lalu Audrey melanjutkan dalam hati, aku mendapatkan ini dari Forswell. Glenn menjawab dengan gembira, bagus, kau telah melunasi hutangmu. Maaf Tuan Fool, tapi isinya tidak banyak di halaman buku ini. Audrey sedang membayangkan isi yang diingatnya pada selembar perekaman kulit kambing.
Clint mengangkat tangannya dan membuat perkamen kulit kambing itu muncul di telapak tangannya. Kemudian ia berkata, "Itu tidak mempengaruhi janjiku. Lagi pula, bagian-bagian buku harian yang kau berikan kepadaku sebelumnya memiliki 2 halaman. Halaman-halaman yang dikumpulkan oleh Justice dan The Hangman bukanlah halaman asli. Halaman-halaman itu disalin oleh para peneliti. Beberapa orang menyalinnya di 1 halaman untuk keperluan pencatatan. Sementara yang lain mempertahankan tampilan asli buku harian demi kenyamanan." Clint melihat ke bawah pada beberapa baris teks di halaman itu. 20 Desember. Tahun baru semakin dekat. Tetapi tanggapan balik yang kuterima membuatku sangat bingung dan resah. Tidak ada minyak mentah di dunia ini. Tidak ada minyak mentah dimanapun. Selanjutnya kita masuk ke chapter 114 yang berjudul Standar Anggota. Clint berkata dalam hati, tidak ada minyak mentah. Entah kenapa minyak itu tidak ditemukan dimanapun. Ataukah memang tidak ada di dunia ini? Sejak Kaisar Roselle dibunuh hingga hari ini, sekitar 150 tahun telah berlalu, dan masih belum ada jejak minyak mentah. Pupil mata Clint mengecil, dan tangannya gemetar memegang buku harian itu. Tidak ada minyak mentah tidak hanya berarti masa depan mesin pembakaran internal menjadi tidak pasti, tetapi juga akan menyebabkan stagnasi dalam industri kimia. Dengan kata lain, era industri modern bumi tidak akan pernah terjadi di sini. Singkatnya, perkembangan dunia ini tidak pasti bagi Clint. Meskipun ia tidak dapat menciptakan sesuatu, ia berasumsi bahwa ia masih diuntungkan karena ia tahu sedikit tentang banyak hal dan dapat meramalkan arah perkembangan teknologi. Ketika suatu saat ia telah menabung uang cukup banyak, ia dapat melakukan investasi berisiko pada industri yang ia yakini menjanjikan. Istilah katanya, ia tak ingin menaruh semua telurnya ke dalam satu keranjang. Clint berpikir bahwa hanya masalah waktu sampai ia bisa memiliki kekayaan yang luar biasa. Saat itu, ia akan mempekerjakan orang-orang yang disebut sarung tangan putih sebagai perwakilan untuk mendirikan yayasan amal internasional. Dari luar, mereka akan memberikan bantuan kepada kaum miskin. Namun kenyataannya, mereka justru akan mendirikan dan mendanai sebuah pemberontakan untuk melawan lapisan masyarakat atas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Jika ia berhasil menemukan cara untuk kembali ke bumi, ia akan memisahkan hartanya, sepertiga untuk Benson, sepertiga untuk Melissa, dan sepertiga untuk yayasan. Namun sayang sekali visi masa depannya yang sempurna langsung hancur berantakan. Clint berkata dalam hati, untungnya masih ada listrik dan magnet di dunia ini. Telegram itu adalah contoh yang sukses. Aku harus berinvestasi terutama dalam hal ini di masa depan. Clint duduk dan membaca baris demi baris. 21 Desember. Aku tidak lagi memikirkan minyak mentah. Yang penting adalah meningkatkan level sekuensku. 22 Desember. Lingkungan yang kotor di Researchborough. Sungguh tak bisa diterima. Jika aku tak datang secara diam-diam, aku mungkin tak akan pernah tahu bahwa keadaannya masih sama seperti saat aku masih muda. Aku ingin mengumpulkan semua menteriku dan merumuskan rencana peningkatan saluran pembuangan ibu kota dan toilet umum. Aku harus memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Membiasakan mereka merebus air dulu untuk dikonsumsi. Sering mencuci tangan dan muka, jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang air kecil dan besar sembarangan. Gunakan kondom jika memungkinkan. Aku terpikir untuk memberi nama kampanye ini, kampanye kesehatan patriotik. Karena itu kemajuan pembuatan kondom harus ditingkatkan. Ada juga masker, gelas kertas, dan lain-lain. Ya, versi paling primitif pun tak apa. Harus kucoba. Aku harus berterima kasih kepada dunia ini karena masih punya pohon karet. 23 Desember. Mungkin aku harus mempertimbangkan saran itu. Simpan pintu belakang itu untuk diriku sendiri di luar gereja. God of Craftsmanship atau bahasa Indonesia adalah Dewa Kerajinan. Misalnya, aku bisa bergabung dengan organisasi kuno dan misterius yang memengaruhi dunia dari balik layar. Clint kemudian tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada catatan lain di bagian bawah buku harian itu. Emosinya tak terlukiskan. Clint bergumam dalam hati. Kaisar Roselle, apa nama organisasi kuno dan misterius yang mempengaruhi dunia dari balik layar itu? Apakah aku mengetahuinya? Kenapa kau berhenti menulis di sini? Kenapa tak menulis lagi?
Persis seperti dulu saat aku membaca novel. Setelah membaca sampai habis, baru sadar penulisnya berhenti melanjutkan novelnya. Dan kampanye kesehatan patriotik, Kaisar Rosell memang tahu cara bersenang-senang. Isi buku harian itu seharusnya ditulis setelah ia menjadi konsul Republik Intis. Mungkin saat dia sudah menyebut dirinya sebagai Kaisar Caesar. Aku harus baca beberapa buku setelah selesai nanti dan baca-baca teks sejarah negara lain. Aku harus tahu tahun berapa rencana peningkatan saluran pembuangan ibu kota dan toilet umum itu dimulai. Setelah hampir 20 detik terdiam, Klein menenangkan pikirannya dan membiarkan buku harian di tangannya lenyap begitu saja. Kalian bisa mulai berdiskusi sekarang, kata Klein. Audrey menghela nafas lega dan menghentikan mode spektatornya atau penontonnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin tahu apakah ada ramuan atau potion sequence yang bernama tribunal atau bahasa Indonesia adalah pengadilan atau sejenisnya. Atau sejenis beyonder yang bisa menembus pintu kayu atau yang bisa membuat kunci tak berguna." Ini maksudnya kekuatan Forswaya yang di chapter sebelumnya ia perlihatkan. Oke, lanjut. Klein berkata dalam hati, "Aku tahu tentang ini." Terselubung kabut putih abu-abu, Klein hendak menjawab, namun The Hangman menjawab terlebih dulu. "Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki sesuatu sebagai imbalan atas jawabanku." "Apa itu?" tanya Audrey dengan penuh penasaran sekaligus bingung. Alger melirik ke Tuan The Fool dan berkata, "Aku ingin tahu apakah raja berniat membalas dendam pada kekaisaran Faisak dan melancarkan perang baru di pesisir timur Balam tahun ini atau sebelum Juni tahun depan." Klub Tarot saat ini menggunakan bahasa Lone Kingdom yang dikonfirmasi oleh aksen ketiganya pada pertemuan pertama. Oleh karena itu, Alger tahu bahwa Nona Justice adalah seorang bangsawan di kerajaan Lone Kingdom. Sementara ia juga yakin bahwa Nona Justice tahu bahwa ia dari Lone Kingdom juga. Sedangkan untuk The Fool, Alger yakin bahwa perilakunya yang seakan berasal dari Lone Kingdom hanyalah penyamaran untuk memperlancar diskusi. Sejak ritual sihir itu, Alger mulai menggunakan kata dia. Ini dia dengan huruf besar ya, mengacu pada Tuhan atau Dewa. Untuk menyapa The Fool dengan sopan, Audrey mengingat semua yang didengarnya dari berbagai acara sosial. Ia mengangguk yakin dan berkata, "Tak masalah, tapi aku butuh waktu yang cukup untuk memastikannya." Alger tersenyum dan berkata, "Aku bisa menunggu. Dengan Tuan Fool sebagai saksi, aku yakin kau tidak akan mengingkari janjimu." Audrey menatap The Fool yang tetap diam namun tampak misterius dan diselimuti oleh kabut abu-abu. Lalu Audrey tersenyum dan berkata, "Tapi, kupikir nilai informasi ini lebih berharga daripada kedua pertanyaan tadi jika digabungkan." Kemudian Alger menjawab dengan jawaban yang telah ia persiapkan sebelumnya. "Setelah kau mengkonfirmasi jawabannya, aku akan memberikan kompensasi tergantung situasinya." Klein tersenyum dan mencondongkan tubuh ke belakang sambil menatap dua orang di hadapannya. Kemudian ia bergumam dalam hati, "Nona Justice, Tuan Hangman, apakah kalian memerlukan mata uang virtual untuk transaksi?" Audrey merasa rileks dan bersorak untuk dirinya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Bagus sekali, Audrey, kau belajar bernegosiasi." Audrey begitu gembira hingga hampir keluar dari mode spektatornya atau penontonnya. Ia segera teringat sesuatu dan bertanya, "Oh iya, Tuan Hangman, apa kau menerima 1.000 pound itu?" Alger menjawab, "Maaf, aku masih berlayar. Aku belum kembali ke daratan." Alger enggan membahasnya. Ia justru menjawab pertanyaan awal dari Audrey. Beyonder yang bisa menembus pintu kayu dan kunci yang dilapisi perak mungkin adalah apprentice atau bahasa Indonesia adalah murid. Sequence 9. Organisasi rahasia Theosophy Order punya formula dari potion ini. Namun jangan abaikan kemungkinan bahwa formula itu bisa diperoleh dari tempat lain, seperti makam kuno dari era epos keempat. Klein mengusap dagunya dengan jari dengan santai dan berkata dalam hati, "Theosophy Order, organisasi rahasia yang memiliki banyak ikatan dengan demonis sect, atau bahasa Indonesianya adalah sekte iblis wanita." Melihat Tuan Fool tak membantah apa yang dikatakan The Hangman, Audrey hanya bisa menghela nafas. Kemudian ia berkata, jika aku tahu formula untuk apprentice atau murid ini sejak awal,
Aku mungkin tidak akan memilih spektator. Kekuatannya sungguh luar biasa. Alger tidak menghiraukan ucapan Nona Justice dan melanjutkan penjelasannya. Ada juga Ramon atau Poison Square yang diberi nama arbiter, atau bahasa Indonesianya adalah pengadil. Kurasa aku pasti sudah familiar karena ini adalah jalur sequence yang dimiliki oleh keluarga Augustus dan keluarga Castia. Tentu saja formula sequence rendah digunakan sebagai hadiah di zaman kuno. Beberapa bangsawan mungkin pernah menerimanya sebelumnya. Keluarga Augustus adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Lone Kingdom. Sementara keluarga Castia adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Vena Potter. Kemudian Audrey berkata dalam hati, ternyata semua keluarga Augustus adalah arbiter. Audrey tercerahkan dan merasa kecurigaannya benar. Ia menghela nafas dan berpikir, pantas saja aku selalu bertindak sesuai dengan rencana mereka. Selalu merasa tidak nyaman, selalu siap mengakui kekalahan. Seolah-olah aku tak pernah menjadi diriku sendiri saat berada di hadapan mereka. Kupikir itu karena aku pemalu. Arbiter memiliki pesona yang meyakinkan dan otoritas yang tinggi, serta kemampuan tempur yang luar biasa yang mampu menghadapi hal-hal tak terduga. Alger menggambarkan situasi itu dengan sederhana. Audrey mengangguk perlahan dan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Ia kemudian berbicara dengan elegan. Aku tak punya pertanyaan lagi. Alger berpikir dan melihat ke arah kursi kehormatan di meja perunggu panjang. Tuan Fool yang terhormat, saya ingin bertanya, apakah kediaman suci sang pencipta sejati yang didukung oleh Ordo Aurora adalah Forsaken Land of God? Atau bahasa Indonesia adalah tanah terlantar para dewa. Yang legendaris, Clint bergumam dalam hati. Forsaken Land of Gods. Aku hanya pernah melihat istilah itu sekali di buku harian Rosel. Mungkin ada di berkas rahasia Network juga, tapi aku tak tahu pasti saat ini. Bagaimana kau ingin aku menjawabnya? Clint hampir mengernyitkan sudut bibirnya. Ia mempertimbangkannya sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. Ini bukan sesuatu yang harus kau ketahui saat ini. Alger merasa jantungnya berdebar, dan ia segera menundukkan kepala dan menjawab, maafkan saya karena telah lancang. Audrey ingin bertanya tentang Forsaken Land of Gods atau tanah terlantar para dewa ini, tetapi ia pun mengurungkan niatnya ketika mendengarnya. Keheningan tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat itu, Audrey merasa ia harus mengatakan sesuatu. Tuan Fool, jika aku memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi lain, seperti psikologi alkemis, apakah diperbolehkan? Clint mempertahankan posturnya yang condong ke belakang sambil terkekeh. Itu tak masalah. Syaratku adalah keberadaan klub tarot tak boleh terbongkar. Jika kau menjadi anggota organisasi lain, materi dan informasi yang bisa kau gunakan untuk bertukar juga akan bertambah tentunya. Setelah Clint mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat bahwa ia juga anggota organisasi lain, yaitu Nighthawk. Sementara The Hangman kemungkinan besar terkait dengan gereja Lord of Storm atau bahasa Indonesianya adalah sang penguasa badai. Kemudian Clint berkata dalam hati, apakah klub tarotku akan menjadi apa yang disebut aliansi pemberontak? Pertemuan pengkhianat? Clint tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Aku mengerti sekarang. Audrey bersemangat, tetapi ia langsung memikirkan sebuah pertanyaan. Tuan Fool, jika aku menemukan pria atau wanita yang cocok untuk pertemuan ini, bisakah aku membimbing mereka untuk bergabung? Lalu, bagaimana caranya? Alger berpikir dan bertanya, Tuan Fool, apa syarat untuk menjadi anggota pertemuan ini? Bagaimana kita menentukannya? Kemudian ada kata-kata yang muncul di benak Clint. Ambisius, beretika, berbudaya, disiplin. 4 kata itu langsung terlintas di benaknya. Clint terdiam beberapa detik dan baru berbicara ketika Justice dan Hangman tampak sedikit gelisah. Kalian bisa memberitahuku di sini siapa saja yang kalian anggap cocok. Aku akan memutuskan apakah mereka layak bergabung dengan kita. Sebelum itu, kalian tak boleh memberikan petunjuk apapun yang akan membocorkan rahasia keberadaan klub tarot. Clint terdiam sejenak dan berkata dengan suara berat. Satu lagi, kalian tidak boleh menyebut namaku tanpa izin.